Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrana dengan NIM H0711811003. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema kriptografi kunci simetri DES dan AES. Nah, untuk yang pertama yaitu Data Encryption Standard atau DES. DES ini adalah algoritma Cipher Block yang populer karena dijadikan standar algoritma enkripsi kunci simetri. Nah, DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis Cipher Block. DES ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Nah, DES menenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau UPA kunci atau subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Nah, gambar ini merupakan skema dari algoritma DES, di mana blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation atau IP. Kemudian hasil permutasi awal kemudian di-enchippering sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Nah, setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Kemudian, hasil enchippering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balik atau inverse initial permutasi menjadi blok ciphertext. Kemudian yaitu AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetri yang dapat menenkripsi dan dekripsi informasi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca disebut ciphertext. Sebaliknya, dekripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plain text. Nah, algoritma AES ini menggunakan kunci kriptografi 12, 8, 192, dan 256 bit untuk menenkripsi dan dekripsi data pada blok 128 bit. Kemudian, ini merupakan alur algoritma dari AES atau Ringdial. Nah, di mana yang pertama di situ ada add round key. Nah, add round key ini melakukan XOR antara state awal atau plain text dengan cipher key. Tahap ini disebut juga dengan initial round. Kemudian yang kedua yaitu putaran sebanyak NR dikurang 1 kali. Nah, proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah yang pertama itu ada subbytes. Nah, di mana subbyte ini substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau S-box. Kemudian yang kedua yaitu shift row. Nah, shift row ini merupakan pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian yang ketiga yaitu mix column. Nah, mix column ini mengacak data di masing-masing kolom array state. Kemudian ada namanya add row key, yaitu untuk melakukan XOR antara state sekarang round key. Kemudian yang ketiga itu ada final round. Nah, proses ini untuk putaran terakhir, di mana terdiri dari subbyte, shift row, dan add round key. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan implementasi dari algoritma AES dan DES pada menggunakan Python. Nah, ini merupakan implementasi algoritma dari DES menggunakan Python, di mana terdapat beberapa fungsi untuk mengkonversi key maupun pesan, baik itu menggunakan heksadesimal ke biner, biner ke heksadesimal, biner ke integer, integer ke biner, dan lain-lainnya. Yang pertama adalah proses pembangkitan kunci. Nah, pada fungsi PC1 ini digunakan untuk mengompresi key atau kunci eksternal dari 64 bit menjadi 56 bit.
Kemudian setelah kunci dekompresi, selanjutnya hasil kompresi tersebut dibagi dua, lalu dilanjutkan pada fungsi kSchedule. Nah, pada fungsi ini, K yang telah dibagi dua tersebut, masing-masing posisi tiap unsurnya dalam K itu tersebut digeser. Nah, selanjutnya melangkah ke fungsi PC2, di mana dalam fungsi ini K yang dibagi dua pada fungsi kSchedule dijumlahkan dan disatukan lagi. Nah, langkah ketiga dan keempat dilakukan sebanyak 16 kali. Proses ini disebut dengan operasi 16 putaran. Nah, setelah 16 putaran selesai, maka akan didapatkan 16 kunci internal yang mempunyai panjang 48 bit. Nah, selanjutnya adalah proses enkripsi. Terdapat beberapa proses pada enkripsi, yaitu yang pertama adalah initial permutation. Nah, pada fungsi initial permutation ini bertujuan untuk mengacak plain text atau pesan sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Nah, pada proses ini digunakan fungsi encryption dash. Di mana pada encryption dash ini dilakukan putaran kepada pesan yang akan dienkripsi. Setelah itu, setiap putaran terjadi beberapa proses, yaitu yang pertama expanded block, XOR with K, S-box, dan final block. Nah, pada bagian ekspansi atau expanded block, ini atau expanded block ini terjadi proses ekspansi yang memperluas blok yang panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Nah, selanjutnya hasil ekspansi akan XOR-kan dengan K yang panjangnya 48 bit. 48 bit sehingga menghasilkan vektor A yang panjangnya juga 48 bit. Nah, selanjutnya vektor tersebut dibagi menjadi ke dalam 8 kelompok. Jadi 8 kelompok yang masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Proses substitusi dari masing-masing kelompok akan menghasilkan output 4 bit. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari substitusi di atas menghasilkan vektor B yang panjangnya 48 bit. Hasil substitusi tersebut dimasukkan ke dalam proses permutasi. Nah, proses permutasi di mana permutasi ini, pada proses ini permutasi. Pada proses permutasi di sini bertujuan untuk mengacak hasil proses dari substitusi di atas. Setelah proses permutasi selesai, hasil dari proses tersebut akan dikembalikan ke bentuk awal sebelum dilakukan initial permutation menggunakan fungsi inverse initial permutasi. Nah, ini merupakan fungsi inverse initial permutasi. Hasil dari inverse tersebut merupakan hasil dari putaran pertama. Nah, pada langkah 6-13 dilakukan sebanyak 16 kali putaran. Lalu, ubah hasil tersebut dari binar ke heksadesimal. Nah, proses terakhir adalah proses deskripsi. Nah, deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. Nah, ini merupakan proses dari deskripsi. Merupakan kebalikan dari enkripsi. Hanya saja pada deskripsi ini dalam proses hanya saja pada enkripsi ini menggunakan kunci mulai dari 1 hingga 16, sedangkan deskripsi mulai dari 16 hingga 1. Nah, di sini kita coba memasukkan pesan, mengenkripsi pesan, yaitu ilmu KOMP dengan panjang 8 dan kuncinya juga memiliki panjang 8.
dia akan menghasilkan pesan acak seperti begini. Terus kita coba deskripsikan kembali dengan memasukkan pesan acaknya ini, kemudian menggunakan kunci yang sama, maka dia akan mendeskripsi ulang pesan yang telah dienkripsi. Nah, untuk yang kedua yaitu implementasi dari algoritma AES atau Advanced Encryption Standard menggunakan Python. Nah, di mana yang pertama di sini kita menggunakan split bytes yang digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa bytes. Setelah itu, kita membuat sebuah matriks di mana matriks ini nantinya akan digeser secara wrapping pada 3 baris terakhir array state. Kemudian, setelah itu kita gunakan bin 2 integer untuk mengkonversi biner ke integer. Kemudian itu kita juga menggunakan hex 2 bin untuk mengkonversi nilai heksadesimal ke biner. Nah, setelah itu kita membuat tabel SBox enkripsi dalam bentuk heksadesimal. Nah, ini merupakan tabel SBox deskripsi dalam bentuk heksadesimalnya. Kemudian, setelah itu kita melakukan pembuatan kunci dengan menggunakan rcon. Di mana nantinya setelah itu kita akan mencocokkan kunci karena nanti ada 3 jenis kunci, yaitu 128, 192, dan 256. Setelah itu, kita menggunakan case schedule untuk membuat kuncinya. Setelah itu, kita menggunakan bin 2 hex untuk mengkonversi nilai benar ke heksadesimalnya. Setelah itu, kita XOR-kan setiap kolom sebagai polinom 4 suku pada GF, yaitu 2 pangkat 8. Setelah itu, kita transformasi mix kolom yang akan mengalihkan setiap kolom dari array state dengan suatu polinom. Nah, kemudian dilakukan perkalian matriks. Nah, setelah dilakukan perkalian matriks, dilakukan proses operasi enkripsi yang menggunakan 2 parameter, yaitu message dan key. Di mana proses pertama yang dilakukan yaitu pesan diubah ke bentuk biner, lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Baru dilakukan iterasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext atau heksadesimal. Kemudian setelah itu kita lakukan proses deskripsi, di mana sama tadi dia menggunakan 2 parameter yaitu pesan dan key. Nah, pada proses pertama yang dilakukan yaitu pesan diubah ke bentuk biner, lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Kemudian dilakukan literasi sampai 9 kali, sampai dihasilkan ciphertext atau string. Ciphertext dalam bentuk string. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa melakukan proses enkripsi dan dekripsi, di mana kita di sini mempunyai 3 kunci. Yang pertama itu kunci pertama, kunci kedua, dan kunci ketiga. Nah, di sini kita akan mencoba menenkripsi pesan yaitu ilmu komputer UH18 dengan kunci pertama, yaitu ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dia akan menampilkan pesan acak seperti ini. Kemudian, kita mencoba untuk dekripsikan kembali dengan memasukkan pesan acaknya ini. Kemudian, nah, pada proses dekripsi ini hampir sama dengan algoritma DES, di mana kuncinya dibalik dari kunci terakhir menjadi kunci pertama, dan kunci pertama menjadi kunci terakhir. Maka dia akan memunculkan pesan seperti ini.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai algoritma DES dan AS. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.